Shalom Bapak Ibu, semua yang berada di rumah saat ini menyapa Bapak Ibu sekeluarga. Semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu malam hari ini kita persiapkan hati kita kembali beribadah, kita menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami tahu kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mengalami penyertaan-Mu sempurna Tuhan, hari demi hari. Melewati masa-masa pandemi, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami. Kami mau mengucap syukur, kami bersuka cita karena Engkau Immanuel, Allah yang di dalam kami, Allah yang menyertai kami, selalu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami masuki gerbang-Mu dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Berkati ibadah kami malam hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan ku bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Meskipun pandemi belum berakhir, meskipun angka COVID sedang menanjak naik, tapi biarlah keadaan yang tidak baik ini tidak membuat kita patah hati. Amin. Tetap kuatkan hati, tetap semangat. Karena kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat semua yang Dia telah berbuat dalam hidup kita. Ingat segala keajaibannya. Ketika kita mengingat semua perbuatannya dalam hidup kita, kita akan kuat kembali. Kita akan bisa bersyukur. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau berikan lebih dari yang kami minta. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, setiamu di dalam hidupku.
mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kau gembala yang baik bagi kami. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku angkatlah wajahmu dan lihatlah pencipta-Mu yang mengasihi. Tak pernah sekali-kali pun Dia meninggalkan-Mu. Mata-Mu mengawasi kami, hati-Mu ada bagi kami. Tuhan, Kau gembala yang baik, tak pernah tinggalkan. Ingatlah semua yang Dia telah lakukan dalam hidup kita. Saat kita melewati lembah gelap, saat kita melewati saat-saat yang sulit, Dia selalu punya cara untuk membuka jalan bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jesus,
syukurmu itu menyenangkan hatinya. Ucapan syukurmu membuka pintu surga. Ucapan syukurmu mungkin akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Ucapan syukurmu mungkin akan mendatangkan mujizat yang selama ini kau nanti-nantikan. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami percaya padamu. Kau turut bekerja, kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Oh, syadalala ramaya ramaya rama, syikina ramaya raparawarawalalala. Seringkali keadaan yang sulit justru menjadi pintu bagi Tuhan untuk menunjukkan mujizat, untuk menunjukkan jalan keluar yang ajaib. Tanpa persoalan, kita tidak akan pernah melihat kuasa Allah. Tanpa persoalan, kita tidak akan mungkin melihat kedahsyatannya yang melampaui pikiran kita. Kuatkan hatimu. Lihat kepada penciptamu. Dia Bapa yang mengasihi. Dia selalu punya cara. Dia sanggup membuka jalan di mana tidak ada jalan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna.
hidup kami adalah tanda mujizat yang dilihat oleh banyak orang. Bahwa Kristus Yesus Putra Allah, Sang Penebus, Penyelamat kami, ada di dalam hidup kami. Engkau yang membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Engkau yang membuka pintu tertutup menjadi terbuka. Dalam nama Yesus, biar hidup kami menjadi berkat. Melalui masalah-masalah yang kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak takut. Karena kami tahu selalu ada jalan bagi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat dengan mata iman. Kami percaya yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, justru terjadi melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Malam hari ini kami percaya firman-Mu adalah benih mujizat bagi kami. Karena firman-Mu adalah benih kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami Tuhan yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, segala hikmat marifat Allah sampai kepada hati dan pikiran kami. Memberikan kami paradigma yang baru, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua di hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom, Jemaat GBI Family Blessing yang diberkati. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu semua melalui ibadah online di doa malam kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Puji Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah pikiran yang diperbaharui. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita akan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan Tuhan katakan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, maka Dia memberikan kita hidup yang baru. Yang baru apanya? Apakah daging kita yang baru? Kalau saya menerima Tuhan Yesus Kristus pada usia 50, kalau saya keriput-keriput, maka saya tetap aja tubuh saya keriput-keriput. Tubuh saya tidak baru. Namun roh saya baru, saudaraku. Roh saya baru. Itulah saya dilahirkan baru. Dikatakan dilahirkan baru, saya adalah ciptaan baru. Itu roh saya baru. Roh saya sempurna, dewasa, utuh, kudus, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena aku menerima roh itu dari Tuhan Yesus Kristus. Namun hari ini kita akan belajar bukan bagian rohnya, tapi pikiran juga baru. Hari ini kita akan fokus kepada pikiran yang dibaharui. Saudaraku, ketika kita menerima roh yang baru, Tuhan juga ingin supaya bukan hanya roh kita baru, tetapi konsep berpikir kita, paradigma kita, pola pikir kita, pikiran kita itu perlu dibaharui. Karena pikiran kita menentukan bagaimana kita bersikap, saudaraku. Ketika kita punya pemahaman yang salah, kita punya paradigma yang salah, maka kita akan memiliki sikap yang salah juga. Kita akan berkata-kata dengan cara yang salah, saudaraku, kita akan bertindak yang salah. Bahkan apa yang kita pikirkan, kita percayai, itu juga salah, saudaraku. Dan tentu saja karena tindakan kita salah, membawa kita kepada tujuan yang berbeda. Membawa kita kepada arah yang salah, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita itu bisa diperbaharui. Banyak hal-hal yang kita anggap tadinya adalah benar, belum tentu benar. Bukan berarti bahwa begitu banyak orang berpikir secara demikian, maka pikiran yang dipikirkan oleh begitu banyak orang itu adalah benar. Belum tentu, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus diperbaharui, saudaraku. Yang pertama-tama Tuhan ingin adalah, yang diperbaharui adalah pemahaman kita tentang Tuhan itu sendiri. Saudaraku, saya berjumpa dengan begitu banyak jemaat yang saya layani gitu, dan juga jemaat-jemaat dimanapun, saudaraku. Mereka punya pemahaman tentang Tuhan yang salah, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa pemahaman-pemahaman yang salah itu harus diperbaiki. Dan Tuhan ingin supaya pikiran kita ini diperbaiki, saudaraku. Roma pasal 12 ayat 2 bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, (2), yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ajar kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pikiran kita. Berubah pembaharuan budi kita, pikiran kita. Artinya, apa yang dipikirkan oleh dunia ini, itu belum tepat, gak benar, saudaraku. Dan Dia mau supaya kita berubah pikiran kita supaya gak sama dengan dunia ini. Kenapa kita perlu berubah? Supaya dikatakan, ya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dengan yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah (2) di situ, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ketika kita tidak memahami ini, saudaraku, kita sama dengan pikiran dunia, kita tidak dapat mengenali mana yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, itu yang terjadi pada dunia. Dan Tuhan mau supaya engkau berubah pikiranmu, gak sama dengan dunia ini, supaya kau bisa dapat mengenali mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh iblis? Iblis itu nggak bisa menyerang kita. Dia nggak punya power untuk membunuh kita, saudaraku. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan untuk dia, maka dia bisa lakukan. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh iblis adalah menipu kita. Maka dia adalah bapa segala dusta, saudaraku.
Dia nggak bisa muncul di hadapan Adam dan kemudian dia mencekik Adam atau ditampil dalam bentuk monster, saudaraku. Dia berusaha untuk membunuh, memukul. Nggak bisa, saudaraku. Dia hanya bisa menipu. Itulah sebabnya iblis datang ke hadapan manusia. Waktu itu adalah Hawa, saudaraku. Dan dia menipu manusia. Dia menipu apa yang ada dalam pikiran daripada Hawa, saudaraku. Supaya Hawa disesatkan. Supaya Hawa punya pandangan yang salah terhadap Tuhan, saudaraku. Ular datang kepada Hawa, dia berkata, tentulah Tuhan ngomong semua buah di taman ini nggak boleh dimakan. Saudaraku, ini adalah penyesatan yang terang-terangan. Dan itu pasti salah. Dan tentu saja kalau saya ada di posisi Hawa, saya akan menjawab sama seperti Hawa. No, semua boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan cuman itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Saudaraku, memang jawaban yang demikian itu ditunggu oleh iblis. Seringkali iblis itu menipu kita seperti itu juga. Dia menipu kita sengaja seolah-olah dia buat kontras. Seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah salah total. Dan seolah-olah kita tahu yang mana yang benar. Nah setelah itu, iblis mulai memanipulasi. Dia mulai memutarbalikkan fakta. Dia mulai masuk dalam celah-celah, saudaraku. Dan dia berkata, kau tahu nggak kenapa Tuhan nggak kasih kamu makan yang itu? Karena kalau kau makan itu, kau akan sama seperti Tuhan. Wah, kata sama seperti Allah, sama seperti Tuhan itu begitu luar biasa, saudaraku. Kau akan sama seperti Tuhan. Kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena itu buah pengetahuan baik dan jahat, saudaraku. Nah, saudaraku, hal itu membuat Hawa langsung merasa ada sesuatu yang gak benar. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat aku, kenapa dia harus menahan ini? Dan kemudian dia bawa buah itu, dia datang kepada Adam, dia kata, Dam, coba kau lihat nih. Buah ini kelihatan sedap banget. Dan lagi pula, buah ini bisa membuat kita mengerti apa itu baik dan jahat. Menurutmu bagus nggak? Kalau kita bisa tahu apa itu baik dan jahat. Bagus kan? Kalau bagus, kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan harus menahan kebaikannya ini? Ya enggak? Bukankah akan membuat kita menjadi lebih baik? Saudaraku, dengan demikian Hawa itu mulai mempertanyakan seolah-olah Tuhan belum memberikan yang terbaik. Seolah-olah Tuhan menahan yang terbaik dari manusia. Tuhan tidak mau memberikan yang terbaik itu kepada manusia. Seolah-olah Tuhan itu tidak cukup baik. Rancangannya belum cukup baik, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Hawa dan Adam, mereka makanlah buah itu. Dan pada saat mereka makan, apakah salah yang dikatakan oleh iblis? Iblis kan berkata, pada saat kau makan buah pengetahuan baik ini, kau akan sama seperti Allah mengetahui baik dan jahat. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi pola pikirnya itu sudah berubah. Yang terjadi pada pikiran Adam dan Hawa adalah Tuhan belum memberikan yang terbaik. Tuhan telah menahan yang terbaik dari mereka. Sehingga mereka tidak puas dan mereka makan. Ketika mereka makan, konsekuensi daripada itu datang, saudaraku. Dan saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah mereka jatuh di dalam dosa dan menerima konsekuensi itu. Mereka diusir dari Taman Eden, mereka tidak bergaul lagi, roh mereka mati, terputus, saudaraku. Dan mereka hidup di dalam kutuk, terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezeki, saudaraku. Mereka hidup di dalam kutuk. Si Hawa juga terkutuk, dan si Adam juga terkutuk, saudaraku. Dan dengan bersusah payah akan cari rezeki, saudaraku. Saudaraku, ini adalah gambaran daripada akibat dosa. Dan selain daripada itu, karena mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, saudaraku. Maka yang terjadi, mereka punya pemahaman tentang jahat, saudaraku. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, anak sulungnya, yaitu Kain. Kain itu tiba-tiba sudah dikuasai oleh iri, oleh dengki. Dan Kain mau membunuh adik kandungnya sendiri, Habel, saudaraku. Bahkan ketika Tuhan sendiri mendatangi Kain, supaya jangan Kain jatuh dalam dosa pembunuhan ini. Tuhan menasihati Kain. Awas Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu.
Kau harus berkuasa atasnya. Faktanya, walaupun sudah diingatkan, bukan diingatkan oleh manusia, diingatkan oleh Tuhan sendiri, Kain tetap jatuh dalam dosa dan dia membunuh adiknya sendiri, saudaraku. Di dalam Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5, saudaraku. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya itu mau berbuat jahat terus, saudaraku. Itu adalah akibat daripada makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hari ini kita mengerti kenapa Tuhan tidak menginginkan manusia makan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu. Karena Tuhan tidak mau mereka tahu apa itu jahat. Tidak perlu tahu apa itu jahat. Ketika mereka tidak tahu apa itu jahat, ketika mereka tidak makan buah itu, maka mereka tidak pernah punya pikiran yang jahat. Karena mereka tidak tahu apa itu jahat, saudaraku. Tapi setelah mereka makan pengetahuan baik dan jahat, walaupun mereka tahu baik, mereka tahu jahat, faktanya kecenderungan hati mereka selalu membuahkan hal-hal yang jahat, saudaraku. Hari ini berapa banyak kita ditipu oleh iblis, dimanipulasi pikiran kita, sehingga kita berpikir Tuhan tidak cukup baik. Tuhan telah menahan kebaikannya. Tuhan begini, Tuhan begitu. Saudaraku, ada begitu banyak pemahaman kita terhadap Tuhan yang salah. Karena tipuan-tipuan iblis. Iblis masuk ke dalam pikiran kita, dia membombardir kita dengan penyesatan-penyesatan ke dalam pikiran kita. Sehingga kita berpikir tentang Tuhan itu salah, saudaraku. Satu contoh lain di dalam Alkitab. Tuhan itu sangat mengasihi Ayub. Dia sangat berkenan kepada Ayub. Sehingga Tuhan itu berkali-kali promosi. Dia cerita kepada iblis. Dia cerita kepada iblis. Iblis, lu kemana aja? Oh, aku lagi keliling-keliling dunia. Lihat-lihat. Oke, iblis, aku mau ada lihat hambaku Ayub enggak? Hambaku Ayub itu luar biasa. Dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan aku. Ada yang kayak gitu, keren. Tidak. Apa kata iblis? Ya sudahlah Tuhan, mainnya nggak fair. Bayangkan kalau dia diproteksi terus, dia dipagari terus, apa yang dia kerjakannya selalu berhasil, semua miliknya bertambah-tambah. Ya jelas dia baik sama kamu, ya jelas dia menyembah kamu, dia memuji kamu. Coba main yang fair Tuhan. Kau kasih kesempatan, coba kalau semua barang miliknya itu dijamah, dia nggak akan lagi baik sama kamu. Dia bahkan akan mengutuki engkau. Berani? Mau coba? Saudaraku, dan Tuhan ngomong, oke, silakan. Segala miliknya ada dalam tanganmu, tapi kau nggak boleh jamah dia. Segala miliknya. Saudaraku, iblis nggak segan-segan. Disikat semua hartanya, semua disikat habis, saudaraku. Bahkan anaknya pun dibantai, mati semua, saudaraku. Tentu saja ini adalah sesuatu yang menyesakkan. Seluruh hartanya habis dan anaknya habis, saudaraku. Ini bukan pencobaan biasa, saudaraku. Ini berat, saudaraku. Namun, faktanya Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berbuat yang tidak patut dengan menuduh Allah melakukan hal-hal yang buruk, saudaraku. Dan pencobaan itu selesai. Dan kemudian Tuhan ngomong lagi sama iblis. Iblis, kau lihat hambaku Ayub? Walaupun kau sudah mengajak aku untuk menghancurkan dia, tapi dia tetap aja. Dia tidak berbuat salah. Iblis bilang apa? Yalah. Kadangkala memang ada orang bisa bertahan kalau dia kehilangan sesuatu miliknya. Tapi coba kau jamat tulang dan dagingnya. Kau kasih dia sakit penyakit. Kalau dia sudah dapat sakit penyakit, dia akan ngutukin engkau. Nah Tuhan kasih izin lagi. Oke, dia ada di dalam tanganmu. Tapi kau nggak boleh cabut nyawanya. Kau tidak boleh sentuh nyawanya. Maka iblis nggak segan-segan lagi. Dia sikatlah Ayub dari atas kepala sampai bawah kaki, saudaraku. Dan saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa keadaan Ayub itu begitu menyedihkan, saudaraku. Sampai dia harus menggaruk dirinya pakai beling, saudaraku. Dan semua orang pada meninggalkan dia.
Nah, pada saat tersebut, pikiran Ayub mulai terkontaminasi, mulai terganggu, saudaraku. Ya, dia mulai berkeluh kesah, dia katakan, aduh sebaiknya aku mati saja, aku nggak dilahirkan, lebih baik aku mati dalam kandungan. Nah, ini adalah keluh kesah yang pertama, saudaraku. Tetapi semakin ngomong, apalagi setelah beberapa sahabatnya datang, katanya mau menghibur, tapi malah menghakimi, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam dialog mereka, saudaraku, Ayub mulai mengeluarkan keluh kesahnya. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu tidak setia. Dulu aku bergaul sama dia, sekarang dia meninggalkan aku. Kemudian makin ngomong lagi, dia ngomong Tuhan itu tidak adil. Dia mulai ngomong tentang bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia mulai ngomong bahwa aku tidak salah, aku mau berperkara. Mau berperkara sama siapa? Sama Tuhan, saudaraku. Dia mau menunjukkan bahwa dia tidak salah, saudaraku. Tuhanlah yang salah. Kira-kira begitulah, saudaraku. Itulah emosi, itulah yang ada di dalam pikirannya Ayub, saudaraku. Ayub yang dipromosi oleh Tuhan, yang Tuhan sendiri ngomong bahwa Ayub itu adalah saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub yang demikian itu punya pandangan terhadap Tuhan salah. Dia menganggap Tuhan itu tidak setia, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Ya enggak? Tuhan sudah meninggalkan dia dan macam-macam lagi. Bahkan dia mau berperkara dengan Tuhan, saudaraku. Sampai kepada saat di mana Tuhan berdialog dengan Ayub. Tuhan mulai menantang Ayub, menanyai Ayub. Dan di pasal 42 kitab Ayub, Ayub ngomong apa? Tuhan, aku ini ngomong tanpa pengertian. Aku gak punya pengertian, aku ngomong-ngomong begitu saja. Dulu aku dengar tentang engkau tuh dari orang, aku mendengar tentang engkau. Sekarang mataku sendiri tertuju kepadamu. Aku mencabut semua perkataanku. Perkataan-perkataan tanpa pengertian. Perkataan-perkataan pada saat aku lagi sakit, lagi emosi, lagi tertekan, lagi stres. Aku mencabut perkataanku dan duduk dalam debu. Saudaraku, pada saat Ayub dibetulkan pemahaman dia tentang Tuhan. Ketika Ayub itu sudah diperbaiki, Ayub pikirannya udah benar, Ayub menyesal. Dia ngomong, aku tempo hari ngomong tanpa pengertian. Tempo hari aku ngomong tentang engkau, aku dengar dari orang tentang engkau. Sekarang, aku cabut semua perkataan itu. Aku menyesal Tuhan. Soalku, artinya pemahaman dia sudah benar. Paradigma dia udah diperbaiki. Dia mencabut semua. Ketika dia mencabut semua, Tuhan pulihkan dia dengan segera. Saudaraku, berapa banyak kita kadang-kadang juga mengalami hal-hal seperti Ayub. Kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Siapa yang mencobai kita? Bukan Tuhan. Tapi seringkali kita mempunyai pandangan bahwa Tuhan sedang mencobai aku. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita ngomong apa? Pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan sedang menghajar aku karena aku melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan sedang mengajar aku melalui pencobaan ini. Saudaraku, itu salah. Itulah sebabnya Yakobus mengajarkan kepada kita, kalau kau dicobai, jangan berkata bahwa pencobaan-pencobaan ini datang daripada Tuhan. Ya enggak? Sebab Tuhan itu tidak dapat dicobai dan dia juga tidak mencobai. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan mencobai kita. Tuhan gak mau mencobai kita, saudaraku. Iblislah yang setiap hari mau membombardir kita dengan setiap masalah. Dia menyerang keuangan kita, dia menyerang keluarga kita, dia menyerang kesehatan kita, dia menyerang hubungan kita, dia menyerang segala sesuatu. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Karena dia ada dalam kuasa si jahat, maka iblis mengontrol semua. Dia mengendalikan semua keadaan dan dia membuat semuanya menjadi kacau di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang salah terhadap Tuhan. Sama seperti Ayub. Supaya kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak jaga aku, Tuhan sedang menghajar aku, Tuhan tidak peduli. Saudaraku,
ketika kita punya pemahaman yang salah, saya mau kasih tahu, keadaanmu tidak akan lebih baik. Kamu tidak bisa lebih baik. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub punya pemahaman yang benar di waktu kejadian yang pertama, dalam satu pasal, habis sudah perkara itu. Tetapi ketika pemahamannya tidak benar, dalam keluh kesahnya, 42 pasal, saudaraku. Kalau Ayub tidak mencabut perkataannya, kalau Ayub belum diperbaharui pikirannya, saudaraku, mungkin kitab Ayub bukan berhenti di 42 pasal, mungkin 87 pasal barangkali, mungkin 120 pasal barangkali. Tetapi ketika di pasal ke-42 dia memperbaharui pikirannya, pasal itu juga menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan dia. Saudaraku, ketika kita punya pandangan yang salah terhadap Tuhan, kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, kita punya pandangan bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak tolong, ini dari Tuhan, Tuhan sedang mengajar, saudaraku. Saudaraku, mungkin penderitaan kita, masalah yang kita hadapi itu nggak pernah selesai. Kenapa? Karena kita punya pandangan yang salah. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan mau supaya kita diperbaharui pikiran kita. Tuhan itu mau menolong kita. Dia tidak mau kita menderita. Itulah sebabnya Tuhan mengirim Yesus ke dalam kehidupan kita. Untuk membebaskan kita dari hukuman. Membebaskan kita dari dosa dan semua konsekuensi dosa. Kutuk itu adalah konsekuensi dosa. Sakit penyakit itu adalah bagian daripada kutuk. Kemiskinan adalah bagian daripada kutuk. Kegagalan, kebangkrutan, kegilaan, semuanya bagian dari kutuk. Perceraian bagian daripada kutuk, saudaraku. Dan Tuhan telah menanggung kutuk itu. Yesus menanggung kutuk itu di kayu salib, Galatia 3 ayat 13. Roma 8 mengajarkan kepada kita, Roma 8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Tuhan mau membebaskan kita dari hukuman, Dia telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ngapain lagi dia menghukum kita? Dia justru mau melepaskan kita dari hukuman. Dia tidak mau menghukum kita. Dia katakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita sedang dihukum, kita karena hidupku tidak benar, karena aku jatuh dalam dosa. Saudaraku, kita punya pandangan yang salah. Yesus sudah melakukan semuanya untuk membebaskan kita dari hukuman. Dia mau melepaskan kita dari hukuman. Dia nggak mau menghukum kita lagi. Amin, saudaraku. Jangan lagi kita berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum. Saudaraku, kita perlu mengerti, dosa kita sudah ditanggung. Dan semua akibat dosa, semua kutuk itu sudah nggak berlaku lagi. Dosa kita yang dulu, yang sekarang, yang besok, yang 10 tahun, yang 20 tahun, sampai kita mati. Semua dosa kita sudah ditanggung Yesus. Nggak ada lagi yang nggak ditanggung Yesus. Dan kalau dia sudah tanggung, dia sudah bebaskan kita dari dosa itu, maka tidak ada lagi juga penghukuman atas dosa itu. Apakah saya masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi dosamu sudah tidak diperhitungkan. Bukan berarti kamu boleh seenak-enaknya aja hidup dalam dosa. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Sebagian orang berpikir bahwa Tuhan sedang mengajar saya melalui masalah berat ini. Ngapain Tuhan mengajar kita dengan masalah yang begitu berat? Coba bayangkan, kalau misalnya saya punya seorang anak saya mungkin masih kecil, usia 3-4 tahun, lagi nakal-nakalnya gitu ya. Saya nyetir mobil, anak saya loncat-loncat di mobil, ya loncat-loncat itu. Saya bilang, nak, duduk. Kalau kamu loncat-loncat gitu, kalau papa tiba-tiba ngerem ngejut, kamu bisa nabrak kaca depan lo, kamu bisa pecah lo kepalamu. Tapi anak ini nakal, dia tetap aja dia nggak mau duduk manis, dia loncat sana, loncat sini. Dan apa yang dilakukan oleh saya kemudian injak rem kuat-kuat, saudaraku, sehingga mobilnya berhenti mendadak dan anak saya ini terlempar dan kepalanya langsung menghantam kaca. Pecah kepalanya, saudaraku. Darah mengalir, saya bawa dia ke rumah sakit. Kemudian waktu di rumah sakit, saya mulai mengajar dia. Nah, itu loh maksud papa. Kalau kamu nggak dengar nasihat papa, kalau kamu nggak duduk manis, kamu kalau kena kejadian seperti ini, papa ngerem, pecahlah kepalamu. Nah, ini sekarang yang terjadi. Kamu sudah mengerti belum? Dan kemudian anak itu ngomong, oh ya pak, aku udah mengerti. Dan kemudian dia cerita sama temannya, papa saya keren, luar biasa. Demi mengajarkan saya supaya saya bisa duduk manis, ya enggak,
Maka dia sengaja injek rem supaya kepala saya hantam kaca dan kemudian pecah kepala saya dan kemudian dia ngajar saya. Sekarang aku udah ngerti bahwa kalau duduk mobil harus duduk manis. Jangan loncat-loncat nanti kepala pecah. Saudaraku, apakah ada orang tua yang seperti itu? Itu orang tua gila saya pikir. Kita di dunia ini pun tidak akan melakukan hal demikian untuk mengajar anak kita. Kenapa Bapak kita di sorga harus mengajar dengan cara demikian? Itu pemahaman yang keliru. Hari ini Tuhan mau supaya kita mempunyai pemahaman yang benar tentang Dia. Saya ajak kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kau mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Supaya kau bisa kenal Tuhan dengan benar. Kau punya pemahaman tentang Tuhan itu benar. Supaya mata hatimu itu bisa terang. Kamu bisa melihat dengan jelas pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kau bisa melihat dengan jelas apa yang diharapkan Tuhan ketika Dia memanggil engkau, ketika Dia menebus engkau, ketika Dia menyelamatkan engkau. Apa yang diharapkan Tuhan? Titik 2, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapakah orang kudus? Kita. Kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Yesus telah memerdekakan, menjadikan kita orang benar. Menjadikan kita orang kudus, saudaraku. Ada kemuliaan yang luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan itu diberikan kepada kita. Dan dikatakan lagi betapa hebat kuasa bagi orang yang percaya. Ada kekuasaan yang menyertai kita. Kuasa yang dahsyat bagi kita yang percaya, saudaraku. Saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Dan ada kuasa yang menyertai kita di dalam Yesus, saudaraku. Dikatakan bahwa segala pemerintahan, semua nama, semua kerajaan, segala kekuasaan, semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristusnya diberikan kepada kita. Dia adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Nah, Dia mau engkau menyadari itu. Dia mau engkau tahu bahwa Dia menyediakan kemuliaan yang luar biasa dan kuasa yang hebat yang menyertai kita. Jadi ketika engkau sedang menghadapi masalah, engkau jangan punya pandangan yang salah kepada Tuhan. Sebaliknya engkau mengucap syukur dan engkau menantikan kemuliaan, menantikan kuasa daripada Tuhan yang dikerjakan di dalam Yesus. Itu terjadi pada dirimu. Dan engkau terus mempercayai dengan imanmu. Meraih semuanya itu dengan imanmu. Dan saya percaya engkau akan melihat kuasa yang dahsyat. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan di dalam dirimu. Karena engkau punya pandangan yang benar. Karena pola pikirmu sudah diperbaharui. Amin, saudaraku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau mengajar kami. Untuk kami punya pikiran yang diperbaharui. Tuhan, ampuni kami kalau kadang-kadang kami punya pemahaman, kami punya pikiran yang salah terhadap Engkau Tuhan. Kami berpikir bahwa Engkau tidak baik, Engkau tidak tolong, Engkau tidak sayang. Bahkan kami berpikir Engkaulah yang melakukan semua hal-hal buruk ini kepada kami. Kami berpikir bahwa semuanya datang daripadamu. Tuhan, ini sungguh salah. Hari ini kami mengerti. Engkau tidak pernah mendatangkan hal-hal yang buruk. Rancanganmu kepada kami bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan
hari depan yang penuh harapan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di GBI Family Blessing Tuhan. Engkau memberkati mereka. Saat ini juga Roh Kudus-Mu menjamah hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya pikirannya boleh diperbaharui Tuhan. Semua pikiran-pikiran sesat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mencabut semua perkataan-perkataan yang buruk yang pernah diucapkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Hamba berdoa sama seperti apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kiranya Bapa Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu kepada anak-anak-Mu. Supaya setiap anak-anak-Mu boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya mata hati mereka menjadi terang. Sehingga mereka mengerti panggilan apa, pengharapan apa yang ada dalam panggilan itu Tuhan Yesus. Dan betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi mereka. Betapa hebatnya kuasa yang menyertai mereka. Kiranya itu boleh sungguh-sungguh terjadi pada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh-Mu Kudus akan terus menolong setiap anak-anak-Mu sampai mereka mengalami segala rancangan yang terbaik. Segala hal yang terbaik yang sudah Kau sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus bergantung pada Tuhan. Kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap akan tidak mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan juga pasti menolong kami, memberikan kekuatan pada kami, dan memberikan kami jalan keluar untuk setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Engkaulah Allah yang sanggup memberkati kami, berlimpah, melindungi dan memelihara kami. Engkaulah juru selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan semua persoalan masalah kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga saat ini bersepakat berdoa syafaat untuk bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Lawatan Tuhan boleh terjadi bagi negeri ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dicurai hujan pertobatan dan keselamatan, hujan kuasa Tuhan, sehingga akhirnya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan keamanan dan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, semua pembantu presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun daerah. Bila Tuhan tolong mereka supaya Tuhan buat mereka berhasil. Mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan dan kejujuran. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, berikan perlindungan kepada dia, berikan kesehatan, dan sungguh Engkau melindungi juga keluarganya, dan selalu memberkati keluarga Pak Jokowi ini. Terima kasih Tuhan membuat dia berhasil dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya memimpin bangsa kami ini. Wali kota kami Pak Erik juga Tuhan tolong, gubernur kami Bu Kofifa juga Tuhan tolong. Tuhan membuat mereka berhasil menolong menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Anak-anak Tuhan kiranya bersinar terang, yang duduk di pemerintahan bersinar terang, dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Munculkan Daniel, Yusuf untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, siapapun dia, dimanapun dia, kalau mengikuti ibadah doa malam ini dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, hamba minta dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menolong mereka dalam semua persoalan mereka. Bila mereka mengalami Tuhan, ada mujizat tersedia dari Tuhan untuk mereka. Tuhan, hamba minta pimpinan-Mu untuk mereka, kekuatan dari Tuhan untuk mereka, perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Hamba mohon dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya firman Tuhan, ya dan amin, penuh kuasa, sanggup mengubahkan hati setiap orang.
Dan kami minta dalam nama Yesus, semua jemaat-Mu diberkati. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.